Ada yang bertanya, seseorang dia sudah mandi, sudah berwudu, namun dari keluar kamar mandinya itu kena percikan air dari temannya. Yang pertama sekali, itu najis atau bukan? Kalau bukan najis, maka tidak masalah. Wudu kita tetap sah, salat kita pun enggak masalah. Namun jika yang terpercikkan kepada kita adalah najis, dari buang air kecilnya, dari WC-nya misalnya, kena ke kita, maka itu najis. Wudu perlu diulang? Wudu enggak perlu diulang. Karena wudu bukan untuk mengangkat najis, tapi wudu itu untuk mengangkat hadas. Kita bukan berhadas ini, tapi bernajis. Jadi tinggal bersihkan saja bekasan daripada najisnya. Jelas itu? Jelas? Apa jelas? Jadi kalau kita selesai berwudu, kena kaki kita percikan dari teman, bagaimana? Sah nggak wudunya? Sah wudunya. Kalau terpercik itu najis, bagaimana? Sah nggak wudunya? Tetap sah. Karena kena najis bukan perkara yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu apa? Sebutkan, yang bisa sebutkan 4 penyebab batal wudu, dapat hadiah buku dan pulpen. Ya, silakan. Maju. Empat perkara yang membatalkan wudu. Namanya Fatin. Jangan lihat ke sana, lihat ke sana aja. Jangan sembunyi dari siapa nih? Ya. Yang batalkan wudu yang pertama apa? Terus? Kentut. Jangan ditertawakan. Jawabannya betul apa enggak? Betul. Yang keempat? Iya, menyentuh kemaluan. Ya, selamat. Masya Allah. Yang membatalkan wudu, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Termasuk yang membatalkan wudu, tidur. Termasuk yang membatalkan wudu adalah pingsan. Termasuk yang membatalkan wudu adalah gila, mabuk. Apa lagi? Udah tadi. Sudah tadi. Oke. Abu, gimana kalau kita sedang sholat terbalik-balik bacaannya? Macam mana balik bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah, Bismi. Apa maksud terbalik-balik di sini? Tergantung, ya. Tergantung yang terbalik-balik itu rukun atau ayatnya. Kalau seandainya terbalik-baliknya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum. Enggak siap-siap. Sah enggak? Ini ada lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wattini wa zaitun turzini illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surah Al-Asr tuh. Wattini wa zaitun. Nah, kalau terbalik seperti itu sah enggak salatnya? Sah, karena bukan berkaitan dengan rukun. Namun ya belajarlah, dihafal yang bagus. Ketika jadi imam, diambil surat yang paling mudah, jangan yang paling susah. Abu, kan kita salat, kita mengikuti imam dari awal, tapi saat imam ruku,
kita belum rukuk. Dengar nih. Saat imam berdiri dari rukuk, kita baru rukuk. Itu dikira rakaat pertama apa enggak, Abu? Ya, dikira rakaat pertama, tapi makruh kalau lambat-lambat seperti itu. Ya. Yuk makan yuk. Enggak makan ya. Yuk kita pergi ke masjid, baru makan ya. Dia berarti tidak patuh kepada imamnya. Assalamualaikum Abu, saya mau nanya, kalau kita berwuduk dengan cepat-cepat, apakah wuduknya sah? Kalau wuduknya sesuai dengan rukun-rukunnya, wuduk terburu-buru sah. Namun makruh. Kenapa makruh? Bagaimana mau khusyuk? Khusyuk salat dimulai dari wudu. Ya. Ini ada hadiah istimewa nih. Oh, keren banget. Sangat keren ini. Gantungan kunci tapi ada sepedanya. Keren banget ini. Pertanyaannya. Oh, kemari. Ya. Ya. Pertanyaan ke santriwati. Siapa yang bisa sebutkan 6 rukun wudu? Iya, santriwan. Ya, Amru. Ngaju dulu. Harus berani, santri DFQ itu mentalnya kuat. Silakan Amru. 1 ya, 2 Rasulullah, 3 ulang kali bersatu, 4 merusak kepala, 6 merusak kaki. Masya Allah. Selamat Amru ya. Masya Allah. Jadi boleh berwuduk buru-buru? Sahkah wuduknya? Tapi dianjurkan? Tidak dianjurkan. Kalau wuduknya terburu-buru, ditakutkan nanti salatnya juga terburu-buru. Abu, kenapa laki-laki harus memakai peci? Sedangkan saya ke masjid lain banyak yang tidak pakai peci. Berarti pakai peci sunnah. Zafif zanzabil. Mana zafif zanzabil? Iya, zafif. Pakai peci memang bukan kemestian dalam salat. Kalau kita salat enggak pakai peci tetap sah. Namun di pesantren ini kita sedang dididik. Dididik apa? Dididik agar tutur katanya bagus, agar perilakunya bagus, agar sopan, mencerminkan seorang santri. Sehingga dibuat aturan para santri mesti memakai peci. Kalau ditanya pakai topi pet, berdosa apa enggak? Pakai topi pet? Enggak berdosa. Tapi kalau santri pakai topi pet, bagaimana? Dihukum atau tidak? Dihukum. Jadi bukan berkaitan dengan hukum syariat, tapi berkaitan dengan akhlakul karimah. Assalamualaikum Abu, mau tanya, Abu, di masjid panaskah Abu? Apalagi di tempat santriwati. Kapan kita pasang AC Abu? Masya Allah. Ya, di tempat santriwati panas. Kipas anginnya nggak hidup. Ya. Oh, kenapa nggak pernah kasih kabar? Berarti nanti ke depan kita akan geser supaya dapat kipas angin ya. Tapi nanti kalau kena kipas angin takutnya berangin sebentar-bentar. Baik. Tolong dibaca Abu, terima kasih. Ya, sudah dibaca. Assalamualaikum Abu, maaf Abu mau nanya sesuatu.
Jadi gini, lalu apa lagi ya? Misalkan kita sedang menghafal Al-Quran 2 ayat, terus 2 ayat itu sudah terhafal, jadi kita lanjut 2 ayat setelahnya. Setelah 2 ayat berikutnya sudah terhafal dan 2 ayat yang sebelumnya lupa. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara supaya jangan cepat lupa saat menghafal Al-Quran? Dibaca berapa kali? 50 kali. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت 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 وإذا البحار فجرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إذا السماء begitu. Jadi jangan 2 ayat habis itu lupa, habis itu tinggalkan, habis itu 2 ayat lagi, terus balik lagi udah lupa. 2 ayat pertama sampai 10 menit sudah dapat, tambah 2 ayat berikutnya 10 menit yang lainnya, berarti kita sudah melupakan 2 ayat pertama 10 menit yang baru. Jadi bagaimana caranya? Jangan ditinggalkan 10 menit, tapi baca, tambahkan 1 ayat, ulang lagi, baca, tambahkan 1 ayat, ulang lagi. Sebelum kalian hafal, baca dulu, baca sampai 50 kali, 20 kali lah kita bilang. Ini ikut ya, baca 20 kali. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca 20 kali, 20 kali. Setelah 20 kali, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terhafal. Nah, begitu ya. Yang kedua, saat kita mau menghafal Al-Quran, sebaiknya kita ngapain dulu, Abu, supaya hafalan Qurannya cepat masuk? Mohon maaf merepotkan Abu. Enggak repot. Kalau kita mau menghafal Al-Quran, yang harus kita lakukan tahu yang pertama? Wudu. Yang kedua, sikat gigi. Sikat gigi. Yang ketiga, pastikan perut tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Kalau udah lapar, teringat dapur, pergi dapur dulu. Ya. Kalau sudah kenyang, tahan, tarik nafas dulu. Baru kita baca Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran harus tenang. Dengar, menghafal Al-Quran harus tenang. Bersyukur kalian generasi pertama DFQ belum ramai orang, masih banyak tempat tenang. Di kamar tenang? Iya. Jadi bagaimana? Ke masjid. Masjid tenang? Naik ke atas, tenang? Balai, tenang? Banyak tempat tenang. Jangan pergi ke bilik tenang. Mana bilik tenang? Kamar mandi. Ya. Minta izin dulu kepada musyrifnya. Minta izin dulu ke Abi Musyrifnya. Wahai Abi Musyrif, saya enggak bisa tidur. Daripada sia-sia waktu saya mau tidur enggak bisa tidur, izinkanlah saya untuk ke masjid untuk mengulang Al-Quran di masjid. Nah, insyaallah akan diizinkan. Assalamualaikum Abu, ana mau nanya Abu, misalnya kita sedang menghafal, tiba-tiba kita ngantuk dan ketiduran. Di saat kita bangun, semua yang tadi kita hafal kelupaan Abu. Itu gimana? Itu hal yang lumrah. Jadi kalau kita mau kuatkan hafalan yang sudah kita hafal, diulang sebelum tidur. Hafalan yang diulang sebelum tidur itu lebih kuat daripada kalau kita ulang nanti setelah bangun tidur. Jadi sebelum tidur diulang dulu hafalannya. Assalamualaikum Abu, ana ingin bertanya, mengapa ketika salat tidak boleh tutup muka? Kenapa?
Kenapa ketika sholat nggak boleh tutup muka? Karena sedang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masa tutup muka sama Allah? Ya. Assalamualaikum Abu, ana ingin bertanya, misalnya kita sholat terus nggak sengaja nampak telapak kaki, apakah sholatnya sah? Kalau nggak sengaja segera ditutup, sah. Tapi kalau nggak sengaja terbuka, tahu terbuka, dibiarkan saja terbuka, itu batal salatnya.